yang perlu diperhatikan sekarang adalah bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini tidak bisa dikatakan efisiensi juga gitu. Mungkin kita ini menyebutnya efisiensi, tapi total belanjanya itu nggak berkurang, justru bertambah. Ini kan program-program yang memakan anggaran cukup besar dan banyak misalokasinya. Yang paling penting adalah menyelesaikan isu-isu di dalam negeri terlebih dahulu. Iklim usaha di Indonesia itu sudah memburuk sebelum ada wacana tarif Trump. Kita punya 750T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Kalau kita bicara efisiensi itu kan terutama dalam konteks belanja negara ya atau fiskal, itu kan memang dibutuhkan karena itu alokasi anggaran gitu. Jadi dalam arti kalau ada budget yang nggak efisien, ada budget yang wasted di tempat lain, itu kan mengurangi jatah untuk belanja yang memang betul-betul diperlukan. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya, dalam konteks sebagai negara berkembang, itu ada beberapa kebutuhan dasar yang memang masih perlu dibelanjakan secara lebih ekspansif. Contohnya apa? Contohnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini memang efisiensi penting untuk mendorong hal tersebut, dan juga efisiensi penting agar sumber daya anggaran itu tidak habis di tempat lain yang memang dirasa kurang produktif dan kurang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kita saat ini. Jadi itu pentingnya efisiensi anggaran di konteks negara berkembang seperti Indonesia. Kita perlu akui ada beberapa pos anggaran yang bisa dibuat lebih efisien dan produktif ya. Contoh misalnya belanja beberapa kementerian, itu kan memang ada beberapa yang tidak efisien. Atau contoh transfer ke daerah, misalnya ada beberapa yang nggak efisien. Misalnya alokasi untuk pendidikan atau kesehatan misalnya digunakan untuk katakanlah study tour atau meeting yang berlebihan, sehingga kemudian itu tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Nah, tapi yang perlu diperhatikan sekarang adalah bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini tidak bisa dikatakan efisiensi juga gitu. Mungkin kalau contoh kita mau lihat negara lain yang melakukan efisiensi itu ada Argentina misalnya. Nah, itu betul-betul total pengeluaran fiskalnya itu berkurang gitu. Nah, kita ini menyebutnya efisiensi, tapi total belanjanya itu nggak berkurang, justru bertambah. Ini kan program-program yang memakan anggaran cukup besar dan banyak misalokasinya gitu. Sehingga ini yang membuat kita melihat tidak terjadinya produktivitas dari efisiensi yang awal disebut tadi atau realokasi anggaran tadi, tapi malah digunakan untuk mendanai program-program populis yang memang dampaknya kita belum lihat ada dampak produktifnya. Mungkin pertama yang perlu dipikirkan adalah atau yang perlu disadari oleh pemerintah, nggak semuanya harus pemerintah yang lakukan. Contoh Koperasi Desa Merah Putih. Untuk apa gitu? Apakah untuk membangun perekonomian daerah? Karena di daerah itu sudah ada pelaku usaha lokal. Kedua, sudah ada UMKM lokal. Dan sudah ada program pemerintah lain, yaitu BUMDes gitu, BUMN desa atau BUMD yang selama ini kita nggak melihat perbaikannya juga optimum gitu, tata kelolanya juga nggak maksimum. Sekarang kita mau tambah satu program lagi dari pemerintah dengan dana besar untuk melakukan persaingan usaha di level daerah gitu. Nah, ini kan misallocated resource yang sangat besar. Saya nggak sebetulnya semua masalah yang kita hadapi saat ini sudah ada sebelum adanya tarif Trump atau isu global atau multilateralism tadi gitu. Jadi yang paling penting adalah menyelesaikan isu-isu di dalam negeri terlebih dahulu.
iklim usaha di Indonesia itu sudah memburuk sebelum ada wacana tarif Trump, bahkan sebelum Trump terpilih. Jadi kalau kita lihat dari hasil surveinya World Bank itu menunjukkan dari tahun 2009 ke 2023 itu aktivitas suap, aktivitas perburuan rente itu semakin parah di Indonesia. Jadi ini kalau saya nggak salah kutip ya, salah satu statistiknya itu menyebutkan bahwa di Indonesia itu 60% perusahaan besar itu kena praktek permintaan suap untuk mendapatkan izin operasi. 44% dari total usaha besar itu kena permintaan suap untuk mendapatkan izin konstruksi. Artinya banyak banget perusahaan itu di Indonesia untuk memulai usaha saja ini kena praktik perburuan rente gitu. Dan ini sebelum ada tarif Trump dan lain-lain gitu. Itu statistik dari 2009 sampai 2023. Nggak heran misalnya kalau kita lihat investor luar seperti Apple, Tesla, Microsoft datang ke Indonesia tapi jadinya investnya di Vietnam gitu. Karena melihat di lapangan ini nggak kondusif gitu. Bahkan kalau kita lihat data di Q2 kemarin, pertumbuhan FDI kita itu terkontraksi gitu, artinya tumbuhnya negatif. Ini belum pernah terjadi sejak tahun 2018 gitu. Jadi nggak ada isu global pun, isu di domestik kita ini sangat parah sehingga membuat kita nggak bisa mendorong investasi. Tanpa adanya investasi nggak tercipta lapangan kerja, tanpa adanya lapangan kerja daya beli ini terus menurun. Lalu kemudian apa yang perlu dilakukan? Yang dilakukan adalah perlu adanya kepastian hukum, penegakan hukum, deregulasi, tidak terjaminnya pemerintah tidak bermain di sektor swasta yang nggak perlu ada pemerintah, dan perlu dipastikan bahwa terjadinya level playing field di sektor industri di Indonesia. Pertama, luncurkan program-program yang memang sudah melalui basis ilmiah, regulatory impact assessment, dan jelas studi backgroundnya dan studi dampaknya. Ini kan misalnya contoh MBG nggak ada studinya tiba-tiba muncul gitu. Kita nggak tahu apakah ini program yang efektif atau nggak. Dan jangan lupa, terlepas narasi pemerintah MBG ini berhasil dilakukan di banyak negara, MBG Indonesia ini lebih mahal dibandingkan MBG di Cina dan India. Jadi banyak banget misalokasinya. Misalnya kita argue bahwa MBG di Cina bisa lebih murah karena infrastrukturnya lebih bagus. Tapi gimana bisa MBG di India lebih murah dibanding MBG di Indonesia? Padahal jumlah masyarakat miskin lebih banyak, infrastruktur lebih buruk dari kita gitu. Jadi banyak banget misalokasi atau inefisiensi yang terjadi di sini. Kedua, mungkin juga efisiensi anggaran itu perlu didudukan dalam konteks yang koheren. Artinya anggarannya betulan turun dan pemerintahannya juga nggak tambah gemuk gitu. Jadi kan kalau itu kelihatan spirit efisiensinya terjadi gitu. Pertama, mungkin lagi-lagi dilihat mana program yang betul-betul berdampak ke masyarakat, mana yang memang hanya janji politik. Kalau memang mau betul-betul mendukung pertumbuhan ekonomi, harusnya pemerintah berani memotong anggaran yang tidak efisien. Sekarang 350 triliun untuk MBG ini bukan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ada orang bekerja di program MBG, tapi kemudian orang yang bekerja di kantin sekolah, di warung itu mati usahanya gitu. Jadi nggak tercipta net pekerjaan baru juga. Jadi kalau memang anggaran ini mau betul-betul di-set yang menguntungkan masyarakat, pemerintah harus berani memotong di mana anggaran yang tidak efisien dalam bentuk program tadi. Most likely nggak bisa, karena satu, di daerah itu 74% penerimaan daerah di level kabupaten kota itu dari transfer pusat. Jadi nggak bisa diutak-atik. Salah satu contoh mungkin PAD-nya kecil karena berbagai macam faktor gitu. Karena banyak juga
aktivitas ekonomi daerah yang pajaknya itu ditarik ke pusat. Jadi aktivitas ekonomi di daerah meningkat kan PPN-nya masuknya ke pusat, PPh-nya masuknya ke pusat gitu. Jadi mereka yang masuk ke daerah itu memang sangat sedikit. Nah contoh kalau saya nggak salah ini PAD kalau Jawa Barat atau Bandung gitu. APBD-nya itu 90% udah buat belanja pegawai. Udah buat bayar gaji aja gitu. Jadi basically there is no room lah untuk mereka melakukan efisiensi gitu. Dan memang skema saat ini agak sulit buat mereka itu punya ruang untuk melakukan efisiensi. Memang APBN pusat ini harusnya dia menyetarakan perekonomian daerah. Jadi mau dia ada punya tambang, dia mau punya pertanian besar, nanti tarik ke pusat ratakan itu gitu. Nah, spiritnya kurang lebih seperti itu gitu. Mungkin yang paling penting adalah kurangi misalokasi sumber daya dan anggaran. Kita kan bukan di ranah yang perlu menang pemilu gitu. Kita kan bukan masuk tahun politik, tahun pemilu. Jadi program populis itu nggak perlu seagresif sekarang gitu. Jadi mungkin kalau MBG itu tetap mau dijalankan gitu, lakukanlah pilot di beberapa daerah dengan anggaran kecil. Kalau sukses baru di scale up gitu. Nah ini mengurangi inefisiensi yang terjadi. Lalu pikirkan kembali peran dari pemerintahan di banyak sektor ekonomi. Apakah perlu ada koperasi desa merah putih kalau udah ada BUMDes dan UMKM di situ? Lalu kemudian apakah fiskal kita itu mampu sebetulnya mendanai program-program tadi di saat bunga utang kita sedang tinggi-tingginya gitu. Jadi itu beberapa hal yang perlu dipikirkan dan juga pasti perlu modal politik yang sangat besar gitu, tapi sebetulnya yang mereka ini juga memiliki modal politik yang besar. Apapun yang ingin dikerjakan oleh pemerintahan saat ini sebetulnya bisa. Saya rasa mungkin pesannya itu bahwa apapun yang mereka mau bikin sekarang bisa, fokuslah untuk membuat hal-hal yang baik dan produktif. Modal politiknya udah kuat. Iya, bisa. Mau bikin apa aja pasti bisa gitu. Ya, kalau kita melihat efisiensi anggaran saat kita nggak bisa lihat dari posisi hari ini gitu ya, tapi kita lihat dari awal zaman Pak Prabowo dilantik, saya pikir itu hal yang bagus ya, karena ada beberapa hal yang terkait dengan efisiensi anggaran yang tidak sesuai di lapangan itu bisa diefisiensikan. Nah, tapi persoalannya ini kan harus dilihat Indonesia itu luas dengan berbagai macam karakteristik kota, kabupaten, dan provinsinya. Oleh karena itu sebetulnya efisiensi ini harus tidak bisa disamakan gitu ya, harus proporsional. Itu kalau menurut saya. Ya, kalau dilihat ini kan efisiensi ini kan menargetkan ada beberapa poin ya dari Peraturan Menteri Keuangan. Nah, salah satunya adalah misalnya dalam belanja perjalanan dinas, kemudian belanja hal-hal yang lain lah ya, termasuk konsultansi dan sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya harus kita lihat juga di daerah maupun di kementerian kebutuhannya masing-masing. Nah, anggaran ini kan digunakan untuk hal yang produktif nih, misalnya untuk MBG ya, makan bergizi gratis programnya Pak Prabowo, kemudian koperasi merah putih dan sebagainya. Ya, tapi kalau lihat kondisi existing saat ini, sebetulnya kan tadi spendingnya bagus, tapi yang harus dilihat juga adalah bagaimana dengan pendapatannya, Mas. Jadi pendapatan ini salah satunya adalah dilihat dari pajak misalnya, dari pendapatan BUMN misalnya. Nah, ini yang harus dielaborasikan sebetulnya. Dan yang terakhir nih, yang diminta oleh Kementerian Keuangan ya, yang saya pikir ini sangat menarik gitu ya. Beliau menjaga agar stabilitas fiskal kita itu bagus. Nah, oleh karena itu, satu hal kebijakan yang harus diperbaiki itu adalah tadi masalah etika publiknya.
Kalau kita lihat kan mekanisme yang dilakukan saat ini itu kan kemarin lah penganggaran kita itu kan di Murni ya, yang disusun sebetulnya di zaman Pak Jokowi dulu. Nah tapi kemudian zaman Prabowo itu ketika dieksekusi ada pergeseran anggaran namanya. Nah pergeseran anggaran ini kan nggak terlalu besar, ya akhirnya muncullah MBG sekarang. Tapi kan kemarin Kementerian Keuangan baru mengumumkan nih Mas, yang katanya tidak akan mengefisiensikan terlalu besar. Menurut saya itu kebijakan yang bagus ya untuk hal itu tersebut. Saya melihat misalnya program-program yang bagus ya dari Pak Prabowo, misalnya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih. Ini kan untuk menangkal satu, kalau yang MBG itu terkait dengan stunting kita. Stunting kita itu memang masih kurang bagus lah ya. Dan ini harus ditingkatkan tadi dari usia yang relatif muda, misalnya di kehamilan, di masa balita, batita gitu kan. Nah, yang kedua di sisi Koperasi Merah Putih, kita kan sekarang ada pinjol, pinjaman online, ada judi online. Itu karena tadi akses untuk ke keuangan pada masyarakat di bawah kita itu tidak bagus. Sebetulnya koperasi ini tadi yang harusnya menopang tadi. Yang ditakutkan itu pembangunan itu atau titisan uang itu hanya ada di Jawa saja atau di Jakarta saja. Ini harus masuk ke seluruh daerah ya, bagaimana di Papua, bagaimana di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Ini harus titisan uang itu harus sampai ke situ. Jadi perputaran uangnya juga merata. Nah, dengan 200 triliun saya pikir ini masih cukup kurang ya dengan kebutuhan kita sekarang. Sekali lagi tadi, ketika efisiensi ini dilakukan, pastikan juga daya beli di daerah itu dia harus stabil. Jadi jangan sampai sekarang efisiensi, tapi penggerak di daerah tersebut justru dana pemerintah gitu. Nah, karena kan kalau kemarin ya saya ngelihat di YouTube-nya Pak Purbaya itu kan swasta kita tuh kurang bergerak sekarang. Nah itu yang jadi persoalan gitu. Ya, sebetulnya dengan restrukturisasi organisasi, restrukturisasi birokrasi, itu kunci tepat ya. Karena gini, tadi kan PR kita itu kalau swasta tidak bergerak, berarti di sini ada masalah nih untuk investasi di Indonesia. Dan ketika investasi di Indonesia itu bermasalah, pasti masalah perizinan nih, yang over-regulasi, Mas. Walaupun kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagusnya Indonesia juga menyusun undang-undang terkait undang-undang payung ya terkait tentang investasi tadi, walaupun di undang-undang Cipta Kerja sudah ada, tapi yang harus berpihak kepada masyarakat sekali lagi, karena sekali lagi Indonesia itu dengan modal yang cukup besar, ya, PDRB yang cukup besar, saya pikir seharusnya investasi itu mudah masuk ke sini. Bahkan kan kalau dilihat dalam ilmu kebijakan publik itu kita tuh ada 4 level of government. Ada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, kabupaten kota, dan desa sekarang dengan Undang-Undang 6 2014 itu. Nah, ini yang baru diakui itu baru 3 sekarang. Nah, yang desa ini kan justru seharusnya bisa diakui juga. Kenapa enggak misalnya ke depan itu cucuran uang itu langsung ke desa atau kelurahan dengan memotong kabupaten, kota, dan provinsi gitu. Ya, sebetulnya ada beberapa pemimpin daerah yang ingin pembahasan, terutama sebetulnya bukan masalah dia dimunculkan di media dan sebagainya, tidak, tapi dalam proses pembahasannya ini. Nah, proses pembahasan ini harus akuntabel dan transparan. Misalnya anggaran, karena memang begini, kalau di DPR atau di legislatif itu biasanya hanya sampai satuan 4. Kalau di daerah misalnya ada disebutnya sistem informasi pemerintahan perencanaan daerah. Dan itu transparan di situ. Yang agak sulit itu adalah di pusat, tidak terkolaborasi perencanaannya di dalam untuk masalah akuntabelnya ya gitu. Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang sampai sekarang tidak pernah direvisi, itu yang menjadi kunci. Itu kan ada pembagian kewenangan tuh, misalnya SMA, misal perguruan tinggi lah, saya itu kan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Kemudian ada SMA oleh pusat, oleh provinsi, kemudian kabupaten kota itu PAUD, TK, SD, SMP. Nah, pembagian kewenangan-kewenangan ini sebaiknya harus direkonstruksi ulang.
untuk mencari pendapatan asli daerah selain dari pajak bumi dan bangunan dan retribusi yang lain. Itu yang paling mudah. Nah, padahal misalnya kalau ada satu daerah, dia misalnya saya lah di Kota Bandung. Kota Bandung itu kan terkenal dengan ekonomi kreatif ya. Kenapa tidak kita topang dengan PAD dari ekonomi kreatif, misalnya dari wisata kuliner, dari industri kreatifnya dan sebagainya. Pemerintahan kita yang berjenjang ya. Pemerintahan kita yang berjenjang itu karena akhirnya ada titik-titik ide di setiap daerah. Makanya saya mengutip kata tulisannya Perdana Menteri Singapura dulu ya. Perdana Menteri Lee, dia bilangnya begini. Kita itu too much democratization, less discipline. Kita terlalu banyak demokratisasi karena demokratisasi itu kan mengakomodasi. Ketika mengakomodasi ya pasti ujung-ujungnya duit kan. Nah, ketika ujung-ujungnya duit, ini yang komprominya ada di situ. Nah, oleh karena itu sebetulnya tadi Mas, yang harus kita perbaiki itu tadi ketatanegaraan kita juga harus diperbaiki, undang-undang Pemda juga kita perbaiki. Satu hal, kita harus melihat output dari kinerja anggaran tersebut. Karena kan kalau kita lihat sekarang dari penyerapannya saja, anggaran sudah diserap, tapi output dari anggaran tersebut tidak pernah dievaluasi. Misal MBG lah, sudah berapa titik sih sekarang MBG yang sudah jadi ya? Kan kemarin sempat rame tuh di MBG itu titik-titiknya udah jadi semua, tapi realitas di lapangannya belum ada tuh dapur-dapurnya. Nah ini kan antara data digital dengan data realnya itu berbeda. Nah oleh karena itu sebetulnya tadi kita perlu saya setuju dengan pernyataan Pak Kementerian Keuangan ya, yang ada. Kalau dulu zaman Pak SBY itu ada namanya OKP 4. Jadi dia tuh mengawasi ke daerah-daerah. Jadi bagaimana kebijakan itu berjalan dengan efektif itu diawasi. Nah oleh karena itu sebetulnya Pak Prabowo harus membentuk tim tadi, yang sebetulnya tim ini dia mensupport ke daerah terutama. Nah efisiensi ini sebetulnya akan cukup sulit dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, karena aturan untuk masalah efisiensi itu ada di Peraturan Menteri Keuangan. Itu makanya tadi kan otonomi daerah setengah hati itu. Makanya ketika misalnya begini, ada kemarin beberapa wartawan menanyakan ke saya, ini Pak efisiensi tentang anggaran tunjangan pendapatan penghasilan untuk PNS, itu bagus di satu sisi. Tapi di satu sisi yang lain, mereka itu kan sebagai pahlawan untuk daya beli sebetulnya PNS ini untuk di daerahnya masing-masing. Itu ada kontradiksi di situ. Nah oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah pusatnya menarik peraturan Menteri Keuangan dan merealokasikan tadi anggaran untuk daerah untuk paling tidak jangan sampai berapa 50% kan sekarang kan ya 30-40 juga udah bagus, tinggal mencari inovasi pada penelitian lain. Misalnya sekarang cukai rokok itu kan penyumbang terbesar sekarang rokok kan kita kan. Nah ini kan sebetulnya rokok sekarang lagi diancam juga dengan yang non cukai nih. Itu satu operasi ketertiban, tapi di satu sisi pemerintah juga tidak tegas. Ada yang pakai kena cukai, ada yang dilindungi oleh UMKM karena mereka adalah UMKM. Nah, ini yang harus tadi diseimbangkan gitu. Ya, saya lihat kan di pemerintahan yang pertama Pak Prabowo ini lebih banyak ke belanja sosial sebetulnya. MBG, Koperasi Merah Putih dan sebagainya itu belanja sosial. Ya, yang sifatnya untuk yang menahan daya beli biar tidak terlalu jatuh. Tapi kan realitas berbeda tuh ketika cash flow-nya kurang. Nah, oleh karena itu sebetulnya di 2026, di 2027, saya pikir harus ada inovasi tadi pencarian anggaran-anggaran lain. Misalnya menekan ya untuk kalangan menengah, kalangan atas kita ya untuk pajaknya. Ya kan selama ini kan ditekan kalangan menengah nih. Yang cuma sedikit ini gitu, yang paling banyak gitu kan dibandingkan dengan masyarakat bawah. Karena kalau masyarakat bawah yang hanya 30-25 juta ini nggak bisa pakai kena pajak nih. Yang 75 juta orang ini yang kena pajak. Nah sisanya yang kelas atas yang menguasai ekonomi Indonesia hampir 50%, ini justru pajaknya biasa-biasa aja. Nah apakah karena tadi ingin menjaga investasi tetap ada di Indonesia ya, jadi ada tax haven gitu kan mereka kan banyak pajak-pajaknya tuh nggak kayak kalangan kelas menengah ya. Ya ini kan yang seharusnya tadi ditekan juga gitu.